warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya kakak menanya, bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, kita kan belum saling mengenal. Jadi kakak di sini mempunyai permainan yaitu rangkai nama. Yang langkah pertamanya itu kita sebut dulu nama kita. Perkenalan dulu nama saja, nanti baru masuk permainannya. Dimulai dari kakak atau dari kakak? Baiklah, perkenalkan nama kakak Nilda Abraini, bisa dipanggil Anya. Sebelah kanan. Perkenalkan nama saya Amanda, biasa dipanggil Amanda. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Tasya Amanda, saya dipanggil Tasya. Perkenalkan nama saya Tania Nurfanisa, biasa dipanggil Tania. Perkenalkan nama saya Anissa, biasa dipanggil Mama. Perkenalkan nama saya Sarah, biasa dipanggil Sarah. Baiklah, nah sekarang biar lebih akrab lagi kita pakai permainan rangkai nama. Jadi nanti adik-adik sebut namanya terus warna kesukaan. Misalnya contohnya nih, kan Kak Nel suka warna biru, terus lanjut dengan Nanda, dan Nanda menyebut orang sebelumnya. Nah, mulai dari kakak. Kak Nel suka warna biru. Kak Nel suka warna biru, Manda suka warna hitam. Kak Nel suka warna biru, Kak Manda suka warna hitam, suka warna biru. Kak Nel suka warna biru, Kak Manda suka warna hitam, Putri suka warna biru, Prisya suka warna bangkit. Kak Nel suka warna biru, Kak Manda suka warna hitam, Putri suka warna biru, Prisya suka warna bangkit, Fania suka warna putih. Kak Nel suka warna biru, Kak Manda suka hitam, Putri suka biru, Kak Prisya suka biru, Fania suka warna putih. Perkenalkan saya Hana, suka hitam. Kak Nel suka warna biru, Kak Manda suka warna hitam, Putri suka warna biru, Prisya suka warna bangkit, Fania suka warna putih, Hana suka warna hitam, Sarah suka warna merah. Nah, sekarang kan kita sudah saling perkenalan lebih dekat lagi. Kakak akan menyebut lagi semuanya dari adik-adik. Kakaknya suka warna biru, Manda suka warna hitam, Putri suka warna biru, Lisa suka warna dongker, Tania suka warna putih, Hana suka warna hitam, Sarah suka warna merah. Nah, setelah semoga dengan perkenalan tadi kita akan menjalin kerabat lagi dalam melaksanakan kegiatan kita itu. Nah, sekarang kakak mau nanya, apakah adik-adik tahu apa kegiatan kita pada hari ini? Tidak. Baiklah, kegiatan kita pada hari ini adalah bimbingan kelompok. Apakah adik-adik sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Kalau belum, kakak menjelaskan sedikit apa itu tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang mana nantinya kita lakukan dengan cara melingkar membahas suatu topik yang sedang hangat-hangatnya, dan sehingga nantinya tujuan bisa menambah wawasan untuk adik-adik semua. Nah, nantinya kakak harap kalau ada adik-adik yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin bertanya, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Dan juga kakak harap adik-adik semua berperan aktif dalam kegiatan kita pada kali ini. Nah, sampai di sini paham? Paham. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, di dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik tugas dan juga ada yang namanya topik bebas. Jadi topik tugas ini sendiri adalah dari kakak dan topik bebas adalah ide-ide atau pendapat dari adik-adik semua. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang topik tugas. Jadi topiknya dari kakak dan kita akan membahasnya.
Nah, topik kita pada kegiatan kita pada belibet apa tidak nampak dia ya setek nak. Topik kita pada kegiatan kali ini adalah tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, di sini adik-adik tahu nggak apa itu etika pergaulan dengan teman sebaya? Ya, kepada Fania dipersilahkan. Etika itu adalah peraturan atau aturan yang berlaku dalam pergaulan sesama teman. Ya. Yang lain? Sama. Nah, apa yang disampaikan oleh Fania itu betul. Jadi etika itu adalah suatu peraturan atau suatu peraturan yang harus kita ikuti dalam suatu lingkungan dengan teman sebaya ataupun lainnya. Menanya apa saja etika pergaulan yang harus kita terapkan dalam berteman? Apa saja etika yang harus kita terapkan dalam berteman? Silakan. Kayak menjaga sikap, bicara, dan saling menghargai. Apa yang disampaikan Nanda itu sangat betul. Jadi apa saja etika yang harus kita terapkan dalam bergaul dengan teman kita adalah seperti menjaga lisan kita, bagaimana cara kita berbicara dengan teman, apakah hal tersebut menyinggung atau tidak, dan juga saling menghargai satu sama lain. Nah, yang lain? Menerapkan rasa saling menghargai dan tolong-menolong. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Sarah itu sangat betul. Jadi kita dalam berteman ini kita harus bisa menerapkan sikap saling tolong menolong. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita tolong. Dan juga saling menghargai satu sama lain. Nah, sekarang kakak mau nanya, bagaimana cara kita menerapkan etika tersebut dalam pergaulan dengan teman sebaya? Bagaimana cara kita menerapkan etika pergaulan tersebut dengan teman sebaya? Pada Fania dipersilakan. Menjaga lisan kita agar teman tidak tersinggung. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Fania itu sangat betul. Jadi cara kita menerapkan etika bergaul dengan teman sebaya itu adalah dengan menjaga lisan kita supaya tidak membuat teman kita tersinggung dengan apa yang kita ucapkan. Kalau masih ada lagi ya kepada Sarah Tidak menyinggung. Ya, betul. Apa yang disampaikan Sarah sangat betul. Jadi kita juga tidak boleh memilih-milih teman antara si A dan si B. Kita tidak boleh memilih-milih karena kita harus bisa saling menerima satu dan yang lain. Yang lainnya? Ya, Menolong teman ketika kesulitan. Ya, yang disampaikan Nanda sangat betul. Jadi misalnya kalau ada teman yang sedang kesulitan, kita harus saling tolong menolong. Mana tahu besoknya kita juga sedang kesulitan, walaupun tidak teman yang kita bantu yang menolong kita, mungkin lewat orang lain. Yang lain? Nah, sekarang kakak mau nanya, apa pentingnya kita menerapkan etika pergaulan dengan teman sebaya? Kita lebih mudah mendapatkan teman. Ya, yang disampaikan Sarah sangat betul. Dengan kita menerapkan etika pergaulan dengan teman sebaya, kita bisa lebih banyak mendapatkan teman bisa nyaman saat bermain dengan kita karena kita bisa saling menghargai satu dan yang lain. Ya, pada Fania Tidak terjadinya perselisihan dan permusuhan. ya yang disampaikan Fania sangat betul. Nah, kalau kita dalam etika pergaulan itu kalau misalnya sangat penting untuk kita terapkan karena nantinya bisa menjauhkan kita dari pertengkaran, tidak terjadinya permusuhan antara kita dan teman kita. Lebih mudah bersosialisasi sesama kita. Ya, yang disampaikan Nana sangat betul. Jadi dengan kita menerapkan etika pergaulan itu, kita
mudah untuk bersosialisasi atau mudah dikenal oleh orang lain, karena orang lain tahu, nah dia tuh anaknya baik, tutur katanya baik, tidak menyakiti teman, tidak menyinggung teman. Nah sekarang masih ada sekarang kakak mau nanya apa dampaknya. Nah sekarang kakak akan menyimpulkan dari materi yang sekarang kakak akan menyimpulkan dari topik yang sudah kita bahas. Jadi etika pergaulan itu adalah aturan atau peraturan yang mengikat kita dalam berteman dengan teman sebaya, yang mana nantinya bagaimana cara kita apa saja etika pergaulan yang perlu kita terapkan adalah seperti sikap saling tolong menolong, saling menghargai, toleransi, dan juga ya itu saja. Nah selanjutnya juga bagaimana cara kita menerapkannya? Cara kita menerapkannya adalah dengan kita mungkin saat kesusahan kita minta tolong kepada orang lain, atau saat teman ada yang kesusahan kita menolongnya. Mungkin besok kalau kita kesusahan teman juga akan menolong kita. Dan juga saling menghargai dan menjaga lisan supaya tidak menyinggung perasaan teman. Apa pentingnya etika pergaulan dengan teman sebaya itu? Jadi etika pergaulan dengan teman sebaya itu sangatlah penting untuk kita bisa menjalin hubungan pertemanan yang lebih baik lagi tanpa adanya perselisihan, pertengkaran, dan juga kita bisa saling menghargai satu dan yang lain. Nah sekarang akan minta dari adik-adik untuk menyimpulkan topik kita pada hari ini. Pada bagiannya dipersilahkan. Etika dalam bergaul sesama teman yaitu peraturan yang dimana diterapkan dalam sebuah pergaulan sesama teman. Yang termasuk etika dalam berteman itu kayak seperti saling tolong menolong, saling menghargai dan menghormati, dan saling pentingnya etika dalam bergaul dalam berteman itu untuk menjaga perasaan teman kita dan kita mudah bersosialisasi dengan orang lain. Ya, makasih pada pertanyaan sebelumnya. Ya, pada saran etika pergaulan dengan teman sebaya. Etika pergaulan dengan teman sebaya itu maksudnya peraturan atau suatu tindakan yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Ya. Ada jenis-jenisnya seperti saling menghargai, tolong menolong, tidak menyakiti teman. Terus ada juga cara menjalankan yang tidak berserius itu kayak kita itu sering menolong teman yang kesusahan atau kita ditolong orang. Terus ada juga dampaknya bagi kita saat kita kesusahan, kita ada orang yang bisa membantu kita. Terima kasih. Pada saran selanjutnya. Ya, pada menarik. Etika pergaulan dengan teman sebaya adalah peraturan yang sudah diterapkan sejak lama dan oleh diikuti seluruh masyarakat. Apa saja jenis etika pergaulan teman sebaya? Contohnya menjaga sikap, menjaga lisan agar teman kita tidak tersinggung, menghormati dan saling menghargai. Nah, terus pentingnya etika dalam pergaulan teman. Pentingnya etika teman sebaya. Pentingnya etika pergaulan dalam teman sebaya supaya kita bisa menjalin hubungan berteman dengan baik dan tidak terjadi perselisihan, dan juga kita bisa lebih
banyak mengenal orang, dan kita lebih banyak teman dan mudah bersosialisasi dengan orang lain. Terima kasih kepada adik-adik kakak sudah mengumpulkan topik kita pada kali ini. Selanjutnya kakak akan menanyakan apa komitmen yang akan dilakukan setelah melakukan kegiatan ini. Dimulai dari silakan kakak atau sudah Saya berkomitmen kedepannya saya akan lebih memperhatikan etika saya terhadap teman sebaya. Saya akan menjaga etika saya untuk lain hari. Saya berkomitmen akan menerapkan etika bergaul bersama teman. Saya berkomitmen untuk menjaga etika saya agar lebih baik. Saya berkomitmen akan menerapkan di dalam etika saya. Ya, semoga apa saja komitmen yang sudah ada disampaikan bisa adik-adik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kakak mau nanya, apa saja kesan dan pesan yang bisa adik-adik ambil dari kegiatan kita pada hari ini? Dimulai di sebelah kiri. Kesannya saya merasa senang karena saya dapat mempelajari apa itu etika dalam pergaulan manusia. Pesannya semoga kita bisa semoga kita bisa bertemu di minggu depan dengan topik yang berbeda dan lebih terbuka lagi. Dan bagi saya, kesan saya sangat senang karena bisa tahu apa itu etika dalam pergaulan. Pesan saya, semoga kita bertemu di minggu depan dengan topik yang berbeda. Kesan dan pesan saya sangat merasa senang karena dapat menambah ilmu. Kesan saya semoga teman-teman di sini dapat menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Kesan dan pesan. Kesan dan pesan saya bisa tahu apa itu etika dan pergaulan perkenalan. Pesan. Pesan saya semoga di minggu depan kita bisa lebih aktif untuk menjawabnya. Pesan saya adalah saya senang dapat mengetahui tentang etika teman saya. Pesan saya adalah semoga kita minggu depan dapat bertemu lagi dengan saya sangat senang karena dapat lebih mengetahui apa itu etika pergaulan teman sebaya. Dan pesan saya, semoga kita di sini semua bisa lebih menerapkan etika tersebut maupun teman sebaya atau yang lebih besar atau yang lebih kecil. Terima kasih kepada adik-adik kakak sudah memberikan kesan dan pesannya. Kapan ya? Nah, kapan kita akan melakukan kegiatan ini lagi? Minggu depan, Kak. Harinya? Hari yang sama dan Dengan topik yang berbeda. Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan, di mana tadi kita memulai dengan membaca bismillah, kita tutup dengan membaca hamdalah.